Presiden Joko Widodo termasuk salah satu presiden yang paling dicintai rakyatnya, ya. Karena apa? Karena kemanapun beliau pergi, baik dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua, semua masyarakat menyambutnya dengan antusias. Begitu juga dengan kedatangannya baru-baru ini di Pasar Duku Kupang yang ada di Surabaya, ya, semua masyarakat di sana menyambutnya dengan riang gembira. Ada yang minta selfie, ada dapatan baju, ada yang terharu sambil menangis tidak menyangka akan bertemu dengan Joko Widodo seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, apakah Anies bisa seperti itu? Tentu tidak bisa. Karena apa? Mustahil. Dia belum pernah jadi presiden. Kan ku bilang tadi presiden. Kecuali kalau misalnya ku bilang di awal, ya, Joko Widodo adalah salah satu pemimpin. Iya, dia pernah mimpin Jakarta. Ku bilang kan tadi presiden. Jangan komentar kalian anak-anak abah. Apa-apa langsung komentar kalian. Nggak enak. Ya, jadi tahu enggak kalian, semakin di ujung, ya, bisa dikatakan ini adalah hari-hari terakhir Bapak Joko Widodo untuk, ya, purna tugas. Tapi semakin mendekati hari, semakin banyak yang dia lakukan atau pekerjaan yang dilakukan terhadap bangsa ini. Baru-baru ini, ya, perhatikan kalian, di Makassar, dia baru saja meresmikan sebuah rumah sakit terbesar se-Asia Tenggara. Luar biasa bukan? Dan juga tahu nggak kalian, aku baru dapat berita bahwasanya, ya, beliau baru saja meresmikan jalan tol dari Yogyakarta ke Solo. Ya, ingatkan Amin Rais untuk menepati janjinya. Ya, jadi Jakarta Solo aturannya jalan kaki selama 15 bulan, dia bisa tempuh lewat jalan tol menjadi 14,5 bulan. Lebih singkat 1,5 bulan. Nah, itulah dia kadang-kadang Bapak Joko Widodo ini kan, ya. Karena apa? Karena siapa namanya itu, Amin Rais itu kan asli Jogja, ya. Dia balas segala cacian makian Amin Rais dengan pembangunan. Gitu dia. Dia juga membalas, ya, setiap tingkah laku yang tidak bagus, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang kontra dengannya. Aku tidak perlu sebutkan provinsi mana, kalian udah tahu. Ketika ada bencana alam, dia turun tangan. Bisa dikatakan dia memberikan perhatian khusus. Bahkan dia lakukan pembangunan. Jangan kalian bilang karena dia presiden, itu udah tugasnya. Orang ini kan begitu. Ya, kayak di Sumatera Barat. Kita belak-belakan aja lah. Nggak usah kau sembunyikan lagi. Beberapa waktu yang lalu, waktu di sana, ya, cuma 2 provinsi Anies menang. Di Aceh dan Sumatera Barat. Makanya sebetulnya dari awal, Anies itu udah salah set. Ya, aturannya dia tidak mencalonkan di Jakarta, harusnya di Sumbar. Kan begitu. Sudah pasti dia menang telak. Ingat, menang telak. Iya, atau di Aceh sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap rakyat Sumbar, ya. Tapi ketika, ya, setelah setelah pemilihan berlangsung, ya, waktu itu terjadilah, kalau tidak salah waktu itu entah banjir bandang entah gempa bumi, ya, waktu itu di daerah Sumatera Barat, ya. Dan juga waktu itu sigap Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan juga sebagai presiden terpilih saat itu, langsung turun tangan membantu dan juga langsung memberikan berapa ambulans. Dan tahu kalian tanggapan masyarakat sebagian? Apa dia bilang? Lah, itu kan udah tugas mereka. Itu kan tugasnya menteri. Sekarang begini, waktu kemarin pemilihan, Anies datang berkali-kali ke sana. Begitu ada gempa, ada Anies datang. Karena tahu dia, iya kan, percuma. Nunjukkan mukaku percuma. Pemilihan 5 tahun lagi. Kalau untuk pemilu sekarang aku kalah. Itu dia, ya kan. Nggak tahu lah aku, ya. Entah aku ketinggalan kabar berita, ya kan. Anies sudah datang ke sana, nggak tahu juga aku, ya kan begitu. Karena nggak mungkin juga aku ikuti gerak-gerak langkahnya si Anies, ya kan. Itu dia. Baru apa? Sumatera Utara. Jujur saja lah, ya.
untuk Sumatera Utara ya kita terang-terangan saja ya. Kemarin itu gubernurnya bisa dikatakan agak kontra itu dengan pusat dengan pemerintah karena memang sempat itu kalau tidak salah gubernurnya itu Edi Rahmayadi ya dia itu membelot lebih memilih mendukung Anies daripada Bapak Prabowo. Tapi apa yang dilakukan Bapak Jokowi, Bapak Prabowo bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan, Sumatera Utara dibangun. Gitu dia. Artinya apa? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Iya kan? Itu namanya ya air tuba dibalas dengan air susu. Bukan sebaliknya. Air susu dibalas dengan air tuba. Banyak yang bilang kayak gitu. Apa kau bilang gitu Opung Parbelak? Edi Rahmayadi, kau bilang apa namanya? Mengkhianat dari Bapak Prabowo. Joko Widodo juga berkhianat dari PDIP katanya gitu kan. Sekarang bro, ya kan, kalau kita telah lagi lebih dalam lagi, malu nanti kau. Joko Widodo itu bukan berkhianat itu sama Jokowi, apa sama PDIP. Bukan, dihianati. Apanya dihianati? Ya, kekuasaannya. Sebagai seorang presiden, sangat besar intervensinya seorang ketua umum. Itu artinya apa? Dia mengkhianati cita-cita Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwasanya pemerintah itu di tangan presiden, bukan ketua umum. Itu dia, ya kan? Akhirnya apa? Nggak sabar dia cabutlah dia. Ya, itu dia makanya aku bilang, nah, ya kan? Sekarang begini, ya. Itu Sumatera Utara, ya. Jadi bisa kita katakan aku sendiri orang Sumatera Utara. Aku sudah bisa melihat bagaimana di Baligi, bagaimana di Hubang, bagaimana di daerah Tarutung, bagaimana di daerah-daerah yang lainnya, ya kota-kota yang nggak bisa kusebutkan satu persatu, itu bisa dikatakan pembangunan sangat pesat. Contoh ya, dulu dari tebing tinggi sampai ke Medan itu makan waktu sampai 3 jam. Sekarang ya cuman sekitar 1 sampai 1,5 jam. Itulah dia contohnya. Pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Waktu SBY mana? Waktu Soeharto belum. Waktu Anies kapan? Kapan? Entah kapan-kapan aja pun. Itu dia, bisa dikatakan ya 2 periode ya bisa gini. Ini logikanya dulu. Ya, bisa aku katakan bahwa presiden terbaik itu adalah Bapak Joko Widodo, ya. Jadi gini, setelah reformasi, ya, hanya 2 orang yang sanggup ya memimpin Indonesia selama 2 periode, Bapak SBY dan juga Bapak Jokowi. Ibu Megawati hanya 3 tahun, 2004 kalah. Anda belum beruntung, 2009 coba lagi, kalah. Anda masih belum beruntung. Yang ketiga kalinya, ya dia berpikir, ya kan, oh ini udah pasti nih, ini bukan keberuntunganku. Ya kan? Akhirnya dia pilih Joko Widodo untuk diusung. Jadi, enggak itu intermezzo doang ya. Jadi Joko Widodo ini bisa dikatakan orang yang sudah terbiasa membalas ya sesuatu perkelakuan yang tidak enak dengan sesuatu yang enak-enak. Ya kan begitu ya. Contohnya dia tadi. Ya begitu juga di Jogja. Ya kan? Udah kurang enak apa kau Min? Kau pakailah itu jalan tol Yogyakarta Solo itu. Ya, ingat ya, tidak bisa kujamin bahwasanya Amin dan juga orang-orangnya dan juga keluarganya tidak akan pernah memakai jalan tol Yogyakarta Solo. Gak bisa kujamin mereka gak akan pakai, pasti pakai. Ya kan? Loh itu kan sudah tugas dia presiden. Kalian kan begitu, ya kan selalu selalu melawan opini dengan apa? Dengan opini yang kekanak-kanakan. Itu dia, ya. Tapi aku nggak tahu ya. Ini kan kemarin baru aja dia dari Pasar itu kan, baru aja dia dari daerah Surabaya. Ya, aku nggak tahu ya. Mungkin kalau agendanya dia sekadar kunjungan, ya. Tapi ini secara politik menurutku, ya. Ku disclaimer, menurut Opung Parbelak sekali lagi ya. Menurutku ya,
ini ada hubungannya dengan Pilgub Jawa Timur. Ya, dia itu seolah-olah ya ingin menguatkan ya, ingin memberi memberi aura positif kepada masyarakat di Jawa Timur pada umumnya dan di Surabaya pada khususnya, bahwasanya ingat jangan pernah pilih orang selain daripada yang direkomendasikan oleh Kim. Siapa lagi kalau bukan Kofifa Indar Parawangsa? Sebab begini, Jawa Timur jujur saja, Surabaya adalah kota dengan populasi terpadat di Jawa Timur. Oleh karena itu, ya bisa terjadi kemungkinan suara mereka berperang antara Kofifa Indar Parawangsa dan juga Tri Risma hari ini. Karena apa? Karena Tri Risma hari ini sudah sukses menjadi wali kota Surabaya. Dan itu adalah menjadi kekuatan dan bisa dikatakan diharapkan Tri Risma hari ini Surabaya dari semua daerah yang ada di Jawa Timur diharapkan untuk memenangkan suara yang ada di daerah Surabaya. Oleh karena itu ya bisa dikatakan sosok Jokowi di sana kayaknya nggak kebetulan deh. Ya mengingatkan kembali orang Surabaya, kau lihat mukaku ingat Kofifa, jangan yang lain-lain. Ya walaupun secara eksplisit agendanya nggak ke situ kan begitu. Kan ditanya wartawan, Pak kemarin baru kesini kok kesini lagi? Mau pamit ya? Loh mau pamit ya cuma sekedar mencek harga-harga saja. Sekarang jadi pertanyaan begini, ya kan? Begitu banyak kabupaten di Jawa Timur, ya? Kenapa nggak ke Banyuwangi? Kenapa nggak ke Bondowoso? Kenapa nggak ke Lumajang? Kenapa nggak ke tempat-tempat lainnya? Kenapa nggak ke Pasuruan? Itu dia, ya kan? Bijak kita, ya kan? Cerdik kita, ya. Ingat ya, kalau misalnya beberapa hari lagi Bapak Jokowi datang berkunjung ke Jawa Tengah, hati-hati untuk tim Nyandika Perkasa. Hati-hati, capek kau dibikin. Ya, itu dia, hati-hati kalau gue bilang ya. Begitu juga kalau sempat Joko Widodo ingat beberapa hari setelah dari Jawa Tengah dia terbang ke Sumatera Utara. Nah itu hati-hati juga ini Ramayadi itu. Gue bilang sama kalian, teken kalian ini. Setelah dari Sumatera Utara terbang lagi dia ke Jawa Barat, ya kan? Atar-atar lah berkunjung itu ke pasar ya kan? Ya walaupun kita tahu di beberapa daerah yang kusebutkan tadi sudah dominan lah orang-orang Kim Plus, tapi kan sekedar menguatkan saja, ya kan? Ya silaturahmi. Gitu loh. Setelah berkunjung ke Jawa Barat, ya kan selangkah lagi menuju Jakarta. Ya ke Jakarta. Biasa ngecek harga di pasar. Hati-hatilah timnya Rano Karno. Bela bantuan bela bantuan. Iya. Udah selesai dari Jakarta, geser sedikit ke Banten. Aduh. Selesai tugas. 2 hari lagi ganti presiden. Itu dia. Jadi setiap kunjungan-kunjungan itu ya hanya presiden lah, ya kan? Cuman kan ini kan penilaianku, ingat ya, penilaian hukum parpel lah. Terserah kalian mau jeli atau tidak, ya. Jadi tahu enggak kalian kan kalau masuk aja kalian ke akunnya Amin Rais Official. Di situ betul-betul sejelek-jeleknya Joko Widodo dan juga keluarganya dijelek-jeleki sama si Amin Rais. Baru itulah ku tengok, iya kan? Baru itulah ku tengok ada channel udah jelek menjelek-jelekkan orang. Kalau kita ganteng kita jelek-jelekkan orang, wajar. Jelek kali kau.
Kan begitu. Nggak nyadar kau lebih jelek kan gitu. Baru itulah channel ya kan menjelek-jelekkan orang. Aduh, yang diminta lah katanya apa namanya keluarga diborgol semua. Senang kali hatimu melihat orang diborgol semua. Apa sih kepuasan batinmu melihat orang semuanya satu keluarga masuk penjara? Alah, kau bilanglah manusia sampah masyarakat. Ada yang lucunya begini, ya kan? Begitu ada ku bikin kemarin itu video ya kan tentang ya Amin Rais mengatakan anak-anaknya Jokowi itu sampah masyarakat. Ada yang komen di bawah bikin aku geli. Apa dibilang? Belum tahu dia kalau Amin Rais itu septic tank masyarakat. Tengok kalian videoku yang kemarin, bukan aku yang bilang ya. Enggak aku yang bilang itu, orang yang bilang itu. Aduh, mau kutekor dia nggak tahu aku orangnya siapa. Ada itu, ya kan? Yang penting bukan aku itu yang bikin. Makanya sebelum kita sebelum kita menjelek-jelekkan orang ya kan, ngaca dulu. Ya kan, udah bagaimana tingkah laku kita, udah bagaimana pahala kita, udah bagaimana kita mempertanggungjawabkan muncung kita nanti di neraka. Di neraka ya, bukan di surga, di neraka. Karena setauku orang yang masuk surga itu orang yang mulutnya bersih, hatinya bersih, dan juga jiwanya bersih. Mukidi. Kau ganti-ganti orang Jokowi namanya jadi Mulyono. Memang betul nama kecilnya Mulyono ya kan. Tapi nggak usah kau tegaskan kali lah. Kalau dipanggil kau Mukidi marah kau kan. Ya, begitu juga yang mengatakan bahwasanya dia imam besar dari sebuah agama tertentu. Dia katakan apa? Kalau bisa cuma Prabowo aja lah dilatih. Kalau si Gibran itu kalau bisa nggak usah dilatih. Kok bisa kayak gitu? Sedangkan kepala desa wakil jajarannya juga pembantunya juga dilantik. Apalagi ini sekelas presiden dan wakil presiden. Enak kali muncul kau itu ngomong. Mana ada contohnya ya kan? Pelantikan organisasi Himpunan Batak Rukun Bersatu se-Indonesia dengan Ketua Opung Parpelak Sitorus, Wakil Ketua Amin Rais Sitanggang. Oleh karena itu Ketua Umum akan melantik hanya ketua saja. Wakil ketuanya Amin Rais Sitanggang nggak dilantik. Itu dia, mana ada cerita kayak gitu. Yang bagus-bagus aja lah kalau bikin hoax. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Enak kali kau ngomong kayak gitu. Oleh gara-gara gak surga, mau kau ganti sama si Anies pula katanya. Apa katanya itu kalau bisa Gibran gak usah dilantik, si Anies saja katanya. Lebih bagus aku wakilnya kalau kayak gitunya. Itu makanya gue bilang kan orang ini makin lama makin ngaco, makin lama makin ngawur gitu loh ya. Tapi itulah dia uniknya. Tahu kalian masalah jet pribadi kemarin ya kan? Orang berharap bahwasanya Kaisang itu kena mental. Iya kan? Oh ini pasti kena mental ini masalah jet pribadi nih. Ya lari entah kemana atau mengurung diri kan begitu. Enggak taunya begitu dicek media sosial rupanya lagi main bola di sama si Gibran. Main futsal. Lagi happy dia. Padahal yang saya bela teriak-teriak jet pribadi. Tengok dulu masalah Fufu Fafa. Lagi uring-uringan orang gitu kan membahas sampai ada lagunya ganyang Fufu Papa sekarang juga aku ganti ganyang Firza Hussein. Ku ganti itu Fufu Papa jadi Fufu Firza. Iya kan? Ini ndak aja coba ya kan. Kalian kan nggak tahu, mana tahu Gibran begitu kalian keluar di sana, ya kan? Dia lagi shopping, lagi belanja online. Sibuk aja kalian, sibuk nggak apa-apa. Dia lagi belanja online itu. Nggak peduli sama omongan kalian. Kau tengok aja bapaknya santai ya.
Kayak nggak ada beban, padahal anaknya ditimpa masalah, masalah yang dibuat orang lain. Makanya aku bilang, kalau udah gila orang, gak usah kita ikut-ikutan gila ya. Biar aja kaum 16 dan juga kaum 24, biar aja orang itu yang gila. Kita kaum 58 jangan mau ikut-ikutan gila. Gitu dia, ya kan? Karena apa? Zaman sekarang sama dulu beda. Zaman sekarang penyakit gila menular. Penyakit gila menular, biar tahu kalian. Kalau dulu enggak. Kalau datang ke kita orang gila kan biarkan aja gitu kan begitu. Kalau sekarang enggak, penyakit gila menular. Makanya nggak usah dekat-dekat sama orang itu. Oke, itulah tips-tips dari Opung Parvella. Jadi apapun kalian ceritakan, kaum 16, kaum 24, Bapak Joko Widodo dan juga anak-anaknya akan tetap berkarya untuk bangsa ini. Aku tahu apa ketakutan-ketakutan kalian, ya kan? Apalagi kaum-kaum intoleran paling benci kalau yang namanya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Karena apa? Gibran Raka Buming Raka sudah menjadi tugas dan bagiannya dan juga tanggung jawabnya. Dia akan mencetak SOP ya penanggulangan intoleransi di Indonesia. Ya, akan dibikin SOP-nya biar tahu kalian. Tenang aja lah. Pokoknya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, Indonesia akan aman-aman saja. Yang penting jangan ikut masuk itu yang satu kemarin itu. Asal ada dia demo, asal ada dia rusuh. Iya kan? Iya, makanya gue bilang, oke? Kalau begitu, ya itulah dulu dari Opung Parvella. Semoga kalian terhibur malam ini dan juga semoga kalian juga bisa dibukakan mata najwanya. Mata najwanya, mata hatinya. Lari-lari ke najwa. Gimana itu? Darurat politik, darurat demokrasi. Udahlah permisi lah aku dulu. Nanti jadi nyampe-nyampe juga nanti kecak lontong lagi ya kan? Oke. Salam Parvella, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Dan videonya juga kayak gitu, dan itu menurut teman konten kreator kita Bang Opung. Dan apabila ada perbedaan pendapat atau berpendapat, bisa komen-komen di kolom komentar. Dan namanya manusia pasti ada perbedaan pendapat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.